Ya, bersama kita sudah hadir Ustadz Hendra Wiracandra. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Masya Allah. Di tengah PPKM yang kembali diperpanjang Ustadz. Nani? Diperpanjang atau tidak? Diperpanjang atau tidak? Diperpanjang. Apakah aktivitas terhambat Ustadz? Alhamdulillah senantiasa memohon pertolongan Allah untuk senantiasa terus berbuat kebaikan, senantiasa terus melakukan berbagai amal soleh. Insya Allah. Alhamdulillah, yang penting bermanfaat Ustadz ya? Alhamdulillah insya Allah. Jadi sohib-sohib sekalian di rumah juga harus tetap bisa memberikan manfaat pada orang lain. Nah, langsung saja mungkin sohib sekalian, kita akan menanyakan yang pertama nih, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih ulama. Kita langsung tanyakan sama Ustadz. Nah, kira-kira ulama itu apa Ustadz? Yang betul tuh? Baik, ulama itu kan jamak daripada kata alim. Alimun itu kan orang yang pintar, orang yang mengetahui dalam segala hal sebetulnya kalau secara lugoh gitu ya. Tapi kita ketahui bersama, telah maklum bahwa yang disebut ulama itu biasanya orang yang paham syariat Allah, orang yang lebih memperdalami agama, paham tentang Al-Quran, paham tentang hadis. Karena kan ulama sendiri adalah merupakan warasatul anbiya, penerus para nabi. Jadi ulama itu khusus untuk seseorang yang paham tentang agama, Ustaz. Betul ya, yang dimaklumi, yang diketahui di Indonesia ini ulama yang lebih memperdalam pengetahuannya kepada syariat Allah. Walaupun sebetulnya secara umum begitu, yang saya pahami di Indonesia ini kan ada dibagi-bagi ya, ada yang paham syariat Allah itu disebut ulama, tapi kalau misalkan selain itu disebut cendekiawan gitu. Padahal semuanya juga sebetulnya sama-sama ulama gitu ya, harusnya kan alim, orang yang mengetahui benar. sebetulnya, tapi cenderung bahwa ulama itu lebih kepada dia paham terkait hukum-hukum Allah, paham terkait Al-Quran, paham terkait sunnah, karena sebagai pewaris para nabi. Baik, jadi makna aslinya sebenarnya tidak hanya untuk orang yang paham agama saja, Ustaz ya. Cuman di Indonesia khususnya lebih dikenal sebagai orang yang paham agama, ulama tuh ya. Nah, kemudian selanjutnya Ustaz, kedudukan ulama dalam pandangan Islam itu seperti apa, Ustaz? Ya, jadi kalau dalam timbangan agama, ulama itu adalah merupakan sosok yang istimewa, sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak semua orang bisa mendapatkan seperti yang para ulama dapatkan. Berarti kedudukannya bisa dibilang sangat istimewa, Ustaz ya? Sangat istimewa, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan manusia yang lainnya. Oh, gitu ya. Masya Allah. Jadi bisa dibilang kenapa begitu istimewa dan spesial, karena bisa dibilang juga ulama itu yang melanjutkan tugas para nabi, Ustaz ya? Betul. Sehingga kan di awal saya tadi sampaikan bahwa ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan tidak ada di tengah-tengah kita sebagai kaum muslimin sebetulnya yang lebih layak, yang lebih pantas untuk menjadi pewaris para nabi, melainkan para ulama. Rasulullah sendiri kan sudah menyampaikan, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Wah, Masya Allah. Jadi menurut saya sih ya, jadi memang layak ulama itu mendapatkan posisi spesial, sohib-sohib sekalian. Kenapa? Karena tugas menyampaikan risalah itu berat, Ustaz ya. Masya Allah, kan butuh perjuangan. Iya. Ya, bahkan dalam kitab Sirrul Asrar, nanti di akhirat kelak itu ulama akan dipisahkan dengan yang lainnya, sehingga kemudian Allah menyampaikan, aku memberikan ilmu kepadamu bukan untuk menyusahkanmu di dunia ini. Kan kita lihat ya, para ulama dengan perjuangannya, Masya Allah, membela kebenaran walaupun pahit kenyataannya, kan begitu ya, Ustaz. Menyampaikan kebenaran, tapi kadang banyak orang yang mencemoohnya, banyak orang yang memfitnahnya. Wah, luar biasa perjuangannya, sampai kemudian masuk ke pelosok-pelosok gitu ya, seperti para ulama yang kita ketahui perjuangannya, dakwahnya yang luar biasa. Jangankan para ulama, Rasulullah SAW ketika berdakwah kan ke Taif sampai dilempari, kan begitu ya, dilempari pakai, mohon maaf ya, kotoran, sampai dilempari pakai batu, karena memang itulah konsekuensi dakwah. Jadi
harus siap dengan segala sesuatunya. Qulil haqqo walau kana murran, sampaikan olehmu yang hak walaupun pahit kenyataannya. Tapi nanti di akhirat Allah sampaikan, aku berikan ilmu kepadamu bukan untuk menyusahkanmu, tapi aku berikan ilmu supaya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak mengampuni setiap dosanya, Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ini membuka pikiran kita juga nih sahabat sekalian ya, bahwasanya begitu berat ya tugas ulama. Jadi kita mungkin selama ini terlalu menyepelekan gitu ya, ada ceramah-ceramah gitu ya. Tapi dari mulai hari ini setelah dijelaskan oleh Ustadz Hendra tadi bahwa ulama memiliki posisi yang begitu istimewa karena sebabnya yang tadi sudah dijelaskan. Jadi harapannya ke depan kita bisa lebih hormat lagi kepada ulama, teman-teman sekalian ya. Lebih memuliakan. Lebih memuliakan lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama wafat ini adalah merupakan sebuah musibah bagi kita sebagai kaum muslimin. Hal ini dirasakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadisnya beliau sampaikan, mautul alim musibatun la tujbar. Wafatnya seorang ulama itu adalah merupakan musibah la tujbar yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Kata Nabi, mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Meninggalnya satu kabilah, satu kaum, satu suku itu lebih ringan bagiku daripada meninggalnya seorang ulama. Masya Allah. Waduh, perbandingannya suku, kaum saja. Suku, kaum, banyak begitu. sekali, jauh banget perbandingannya. Bagaimana tidak bisa disebut dengan musibah? Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu di muka bumi ini dengan mewafatkan para ulama, sehingga kalau seandainya ilmu diangkat di muka bumi ini, maka akan merajalela kebodohan. Maka ketika itu banyak orang yang bodoh yang ditanyai permasalahan kemudian memberikan fatwa yang dilun mudilun gitu kan. Ya. Sasar juga menyasarkan kepada orang lain kan begitu ya. Betul. Akhirnya terjadi seperti itu. Ya, bisa dibilang jika sumber ilmu itu sudah nggak ada, gitu ya. Jadi orang itu bertanya kepada orang yang nggak tahu juga, Ustaz ya. Betul. Sehingga mereka berpendapat tanpa ilmu yang dia pahami, akhirnya terjadi sesat dan menyesatkan kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Jadi benar-benar menjadi musibah besar. Makanya kalau bisa saya kaitkan sedikit, Ustaz ya. Kenapa dulu di Jepang ketika setelah penjajahan itu yang dicari oleh kaisarnya adalah guru-guru, karena pemilik ilmu itu sangat berharga, Ustaz ya. Betul, Masya Allah. Dalam hal ini Islam ada namanya ulama. Nah, kalau ulama udah wafat berarti otomatis pemilik ilmu atau sumber ilmu itu berkurang gitu, Ustaz. Iya, bahkan kalau tanpa ilmu dari para ulama, tentu ibadah yang kita lakukan akan sia-sia kan? Betul. Sebagaimana Syekh Ruslan dalam kitab Zubat juga menyampaikan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang tanpa disertai dengan ilmunya, maka sia-sia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa disebut dengan musibah. Musibah. Ya. Orang sholat juga kalau nggak pakai ilmu bingung, Ustaz ya. Mardudatun la tuqbalu, sia-sia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh harusnya 2 rakaat jadi 4 karena semangat itu kan. Karena semangat lah gitu. Ya, jadi itu ya, wah, bener betul ya kata Ustaz. Ya kan tadi. begitu, alih-alih ingin mendapatkan pahala yang besar gitu kan. Sholat subuh 2 rakaat, pengen dapat pahala yang lebih besar, ditambah 1-2 rakaat lagi jadi 4 rakaat. Alih-alih ingin dapat pahala, ujung-ujungnya dapat capek dosa. Dosa kan juga. gitu. Kenapa dosa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, kan betul. begitu. Ya Allah. Jadi itu teman-teman sekalian bahwa wafatnya ulama itu adalah musibah, jelas tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya nih Ustaz, yang agak menarik menurut saya ya. Di Indonesia ini terutama Ustaz ya, banyak sekali kan ustadz-ustadz, ulama-ulama gitu ya, dan jamaahnya juga banyak. Nah, kira-kira nih Ustaz, ulama yang harus diikuti itu seperti apa, Ustaz? Apakah ada syaratnya? Apakah ada kualifikasinya? Kalau kita tahu sekarang kan banyak juga jamaah-jamaah Ustaz ya, dimanapun kan pilih-pilih Ustaz, pilih-pilih. Wah, ini bukan ulama saya ini.
oh ini ulama nggak nyunah nih, ini ulama sesat nih, gitu misalnya. Ada ya, ada. Tapi nggak di Darut Tauhid, insya Allah nggak. Nah, kita kira kita harus milih yang kayak gimana sih, Ustaz, ulama itu? Baik, pertama tentu yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwa ulama itu bukan hanya sekedar faham, faqih di dalam urusan agama kan tentunya. Tetapi selain daripada faqih, mereka juga memiliki rasa yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Fatir ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya itu adalah para ulama. Jadi dalam hal ini bukan hanya sekadar memiliki ilmu saja, tetapi lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti memutarbalikan fakta kebenaran dari apa yang telah Allah sampaikan dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian membantu, bersekongkol, bekerja sama dalam kezaliman. Bukan ulama ini yang kita maksud, tetapi ulama yang dimaksud itu selain daripada mereka paham, paqih terhadap ilmu agama, mereka punya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sohib-sohib sekalian, bahwa nggak ada spesifikasi khusus mana yang harus diikuti. Yang penting adalah ulama tersebut mengikuti aturan Allah, Ustaz, ya, dan ilmunya juga, maksudnya ilmunya sumbernya jelas gitu ya. Selama ulama itu tidak berpaling dari Allah, itu layak untuk diikuti, Ustaz, ya. Silakan dalam urusan puru nanti kan dikembalikan kepada masing-masing. Mana yang lebih golibatudon, mana yang lebih menurut kita ini dalil yang lebih kuat kan begitu, gitu kan. Tidak harus karena perbedaan puru, tidak harus karena perbedaan fikih gitu ya. Betul. Sehingga kemudian kita menganggap kata malain Ustadz Sunnah. Jadi yang mana aja tuh, pilih ulama itu yang mana aja, selama tidak menentang Allah, berarti ya layak untuk diikuti, Ustaz, ya. Layak untuk diikuti. Baik, itu jelas berarti ya teman-teman sekalian. Jadi tidak ada lagi nanti ke depan, wah ini ulama nggak sunnah, ini bukan ulama aku ya. Ulama. Jadi yang jelas begini, ketika kemudian ada terjadi perbedaan pendapat wabil khusus terkait furu'iyah gitu ya, terkait masalah fikih, itu mah dikembalikan kepada masing-masing. Hanya saja jangan sampai kemudian ulama yang berbeda pendapat masalah furu'iyah dengan kita sehingga kemudian jadikan musuh gitu ya. Itu yang ini hati-hati gitu ya, hati-hati jangan dijadikan sebagai musuh, benar. Apalagi sampai kemudian kita menghina mereka gitu ya, kita mencaci mereka gitu ya. Hati-hati, kenapa? Karena siapapun yang menjadikan musuh para ulama, itu Allah sampaikan dalam hadis kursi, Allah tantang orang-orang yang memusuhi para ulama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, ini kan luar biasa bagaimana pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada ulama. Bahkan ada salah satu di antara tabi'in namanya Ikrimah, itu mengingatkan kepada kita semuanya untuk tidak membenci, untuk tidak menyakiti para ulama. Kenapa? Karena menyakiti para ulama sama saja dengan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Asakir, beliau menyampaikan bahwa daging ulama itu beracun. Beracun gimana? Pernah dengar? Maksudnya gimana beracun? Daging beracun itu bagaimana? Iya, beliau melanjutkan, siapa yang memfitnah, siapa yang membenci, siapa yang menyakitinya, maka dia akan diberikan balasan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita membenci para ulama, jangan sampai kemudian mencemooh gitu ya, memfitnah, menyakitinya. Naudzubillah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang keras kepada orang-orang yang membenci, orang-orang yang menyakiti para ulama. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, Masya Allah teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan dari Ustadz Hendra terkait dengan ulama, bagaimana kita harus bersikap kepada ulama, dan tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan perbedaan kita mau ke ulama mana itu bebas teman-teman sekalian ya. Jadi tidak ada khusus harus kemana, yang penting tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina gitu ya. Walaupun beda ulama ya, ulamanya juga santai-santai aja Ustaz ya. Justru yang rusuh itu malah jamaahnya ya. Duh, gimana sih ini? Ya, jadi yang salah itu
kita bukan nyalain ulama malah. Ya, ulama salah, yang ribut jamaahnya gimana sih? Nah, itu ya, jadi semoga bisa menjadi pencerahan buat kita semua teman-teman sekalian. Terima kasih Ustadz Hendra sudah berkenan memberikan ilmu kepada kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Yang suka dengan video ini silakan tekan tombol like, yang tidak suka boleh tekan tombol jempol ke bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.